Saya suka bercanda kepada teman-teman orang bule pun, saya bilang nyupir di Wellington itu bisa sambil tidur, sedangkan di Indonesia tuh kita harus betul-betul waspada. Lumayan kalau 1.000 itu memungkinkan setiap orang mendapatkan per minggunya ya per minggunya itu yang tidak ngoyo. Jadi disitulah saya lebih mempromosikan Indonesia secara langsung kepada orang-orang bule itu, dan mereka itu senang sekali. Tapi sekarang karena dengan kemudahan dan lain-lain itu setiap orang bisa untuk mulai nguber dengan syarat terutama mempunyai full license 2 tahun atau lebih. Cucu sudah 5 alhamdulillah, dan yang itu baru dari yang 2 lagi belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan New Zealand Channel. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kini kita lanjut ke episode 2 perjuangan hidup menjadi Uber driver di New Zealand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Asal dari Bandung, lahir di kota Bandung tahun 1952. Nah, datang ke New Zealand itu pada waktu dibawa oleh orang tua saya yang kebetulan seorang diplomat dari Kementerian Luar Negeri yang ditempatkan di sini itu tahun 1970 lebih kurang ya. Jadi saya umur masih belasan. Nah, setelah sekian lama tinggal di New Zealand, saya sempat bekerja di luar dan kerja juga di KBRI terakhir itu 20 tahun terakhir sampai masa pensiun saya di Selandia Baru. Setelah saya pensiun pada waktu umur 65 di Selandia Baru sendiri, saya berpikir ya sebenarnya apa yang bisa saya perbuat pada waktu kita menginjak usia manula, sedangkan di Selandia Baru itu sebenarnya orang juga tidak memilih-milih pekerjaan apa aja, yang penting ya halal mungkin ya, dan sedikit tambahan untuk uang pensiun juga. Pada dasarnya walaupun kami kerja di kedutaan, sebenarnya karena membayar pajak ke pemerintah New Zealand, jadi kami mendapatkan pendapatan sebagai pensiun yang walaupun tidak seberapa tetapi ya lumayan, namanya tambahan, sehingga saya bisa mendapatkan lebih lagi untuk jalan-jalan, untuk makan yang mungkin yang lebih enak ya. Saya akhirnya diajak oleh seorang teman untuk Uber, istilahnya nyupir Uber lah katakanlah. Pada awalnya saya agak ragu sebenarnya apa saya mungkin gitu, apa saya bisa, karena background saya kan sebenarnya nggak nyupir, tapi karena saya udah lama di Selandia Baru ya, di Wellington terutama ya, saya cukup confident juga untuk mengetahui jalan-jalan yang kadang-kadang tanpa GPS ya. Jadi sebenarnya kalau perasaan seseorang yang kadang-kadang kita rasakan sebagai orang yang mau pensiun itu selalu ada perasaan was-was dan gimana kita bisa menyambung hidup, sedangkan di Selandia Baru itu kan pekerjaan itu saya bisa katakan surplus, apalagi orang setempat pun banyak yang keluar dari negara ini untuk mencari pendapatan yang lebih di negara lain. Nah, pada waktu saya membawa setiap orang di belakang misalnya sebagai rider mereka, saya selalu ajak ngobrol terutama mengenai traveling, karena orang New Zealand juga yang suka traveling, mau ke Eropa, mau ke Asia, mau ke negara mana ya. Jadi saya begitu mereka ngomong traveling, langsung saya memasukkan keinginan saya untuk supaya mereka itu jangan hanya mengenal negara-negara Asia Tenggara yang mereka sebutkan satu-satu, kecuali mungkin Bali. Nah, disitulah saya masuk sebagai orang Indonesia yang sudah cukup lama di sini dan pernah membantu beliau-beliau dari Kementerian Pariwisata juga. Saya jadi lebih tahu banyak mengenai destinasi pariwisata di Indonesia tuh yang lebih bagus dari tempat-tempat di negara Asia Tenggara lainnya yang saya pernah kunjungi ya. Jadi disitulah saya lebih mempromosikan Indonesia secara langsung kepada orang-orang bule itu, dan mereka itu
senang sekali karena first hand information dari orang Indonesia yang mereka bisa lebih percayai, misalnya Labuan Bajo dan lain-lain, Yogyakarta yang lebih bagus, selain Bali mereka ke mana itu, ke Pulau Lombok dan mungkin juga saya promosikan itu terutama itu Komodo Island, karena dulu Komodo Island itu hanya bisa ditembus dengan kapal besar ya, jadi nggak ada. Sekarang kan sudah bisa lebih langsung dari Bali, dari mana. Nah itulah mungkin sedikit banyak pengalaman saya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang ingin yang akan mau pensiun. Jadi sebenarnya kita harus lebih confident, insya Allah kita akan selalu diberikan rezeki yang mencukupi. Sebelum saat masa pensiun sempat nggak mengalami titik terendah di mana sedih sekali ini mau ngapain setelah pensiun seperti itu? Iya, titik terendahnya sih sebenarnya ya itulah kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan ya, harus berhenti di suatu tempat yang saya sudah sudah tekuni sekian 20 tahun. Jadi ya KBRI itu udah merupakan bagian dari hidup saya. Nah pasti orang normal pasti akan merasa kehilangan, tetapi ternyata di luar KBRI pun saya masih bisa mendapatkan pekerjaan yang paling fleksibel, yaitu nguber yang bisa on dan di off kan setiap waktu kita ingin ini. Jadi tidak tidak ada namanya jam kerja dari jam 9 sampai jam 5, jadi anytime, sehingga the most flexible job itu buat saya ya nguber ini. Apa saja persyaratan menjadi Uber driver di New Zealand? Nah, persyaratan di New Zealand itu sekarang lebih dipermudah dan dipermudah lagi. Pada waktu saya join sekian tahun yang lalu, itu harus mengikuti segala peraturan yang sebenarnya saya udah kerjakan atau sudah dites di kantor polisi lah kalau di Indonesia mungkin, yang kadang-kadang tidak related dengan pekerjaan yang saya tekuni, karena ini hanya nyupir mobil, ada ditanya mengenai ini dan itu. Jadi tapi sekarang karena dengan kemudahan dan lain-lain itu setiap orang bisa untuk mulai nguber dengan syarat terutama mempunyai full license 2 tahun atau lebih, tidak mempunyai criminal record, dan ya itulah bersih dari itunya. Jadi di database polisi itu tidak ada sesuatu yang bersifat kriminal gitu terutama. Iya. Bagaimana penghasilan dari Uber ini? Lumayan atau lebih gede dari gaji sebelumnya? Saya kira sebenarnya sih kalau dibanding-banding tergantung ya. Kalau teman-teman itu bisa jauh lebih besar daripada yang saya alami pada waktu saya udah sekian puluh tahun kerja di kedutaan. Tapi saya sendiri membatasi diri karena juga uang dari pensiun juga sudah ada. Jadi ya kalau saya harus mengatakan ya, jadi kalau 1.000 seminggu itu sebenarnya masih bisa didapatkan. Seminggu 1.000 hanya nguber itu setelah membayar bensin dan tax mungkin. Karena di New Zealand itu kita sebagai self-employed, kita diperbolehkan mengklaim apapun yang sebagai pengeluaran untuk servis mobil, mengganti bannya dan sebagainya, itu bisa diklaim di tax. Jadi cukup lumayan. Kalau 1.000 itu memungkinkan setiap orang mendapatkan per minggunya ya per minggunya. Itu yang tidak ngoyo. Tapi kalau yang teman-teman yang lebih muda ya mereka bilang sekian dan alhamdulillah mereka kuat ya. Itu dapat $1.000 itu $10 anggap aja 10.000 lah ya. Iya. Sekitar 10 juta per minggu ya. Itu berapa jam kira-kira seminggunya? Nggak sampai 40 jam, ya katakanlah mentoknya 40 jam, karena terutama udah mulai hari Kamis itu, sedangkan di sini kan ada gajian yang tiap minggu, ada yang fortnightly, itu biasanya jatuh mulai Kamis. Begitu mereka udah dapat gaji hari Rabu, hari Kamis, hari Jumatnya mereka mengeluarkan uang lagi dengan memakai Uber, dengan untuk shopping pun walaupun hanya 5 menit distance-nya ya mereka pakai Uber. Mahasiswa juga begitu, karena udara yang dingin, udara yang kurang bersahabat dan lain-lain. Jadi nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah saya selalu
mendapatkan itu, dan ya bersyukurlah mendapatkan. Keuntungannya di New Zealand itu kalau nyupir aja, terutama di Wellington itu, saya suka bercanda kepada teman-teman orang bule pun, saya bilang nyupir di Wellington itu bisa sambil tidur, sedangkan di Indonesia tuh kita harus betul-betul waspada karena jumlah trafficnya, jumlah manusianya, jumlah orang yang pakai skuter dan lain-lain, sedangkan di Wellington ini serba tertib sekali. Jadi ya itulah, dan orangnya tidak keburu-buru, terutama di Wellington dengan penduduk yang hanya 500.000 lebih kurang. Yang tidak disukai dari penumpang di Selandia Baru ini apa nih? Penumpang yang kurang disukai, dan saya udah nggak kerja di atas jam 8 itu, kalau orang New Zealand kan mulai Kamis, Jumat, Sabtu itu malamnya terutama, mereka itu kan lebih suka ke spend uangnya itu untuk minum-minum. Nah, pada waktu kita menjemput mereka di tempat-tempat tertentu itu bau minuman itu kemana-mana, sedangkan winter di sini kan dingin, jadi kalau dibuka jendela juga jadi bau alkoholnya itu sangat-sangat ini. Sedangkan ngerokok mereka tidak ngerokok, cuman kalau alkohol itu kan dari mulutnya jadi langsung bau. Dan kalau yang kasar itu saya nggak pernah mengalami ya. Ya, kita juga tentu harus sebagai yang pengendara mobilnya harus hormat dan bilang selamat malam dan sebagainya. Jadi secara umum penumpangnya ramah-ramah nggak orang Selandia Baru? Oh iya, sangat ramah. Sebenarnya mereka merasa tertolong sekali dengan kami Uber menjemput mereka, karena dibandingkan taksi biasa seperti di negara lain juga itu sangat beda sekali, malahan bisa 2 kali lipat kalau dibanding taksi. Artinya Uber itu hanya setengahnya. Misalnya kalau dari airport ke KBRI aja misalnya mereka bisa kena hampir $50, sedangkan kalau Uber maksimalnya kalau dari dari airport ke KBRI itu 25. Itu menurut itu perhitungan kasar saya ya. Jadi lebih hemat ya. Oh ya, tadi soal persyaratan, ada nggak persyaratan mobil untuk menjadi Uber? Persyaratan mobil itu sekarang bukan 10 tahun lagi, malahan tadinya 10 tahun lebih tua. Misalnya sekarang tahun 2023 itu mobil tuh harus paling tua 2013, tapi sekarang dinaikkan jadi 12 tahun. Artinya kalau mobil itu 2011 pun masih bisa dipakai saat ini. Ya, jadi sebenarnya sangat mudah, karena di New Zealand ini banyak mobil-mobil bekas yang sesuai standar New Zealand itu diperbolehkan dijalankan di sini, itu sangat-sangat murah. Jadi sangat affordable, sangat bisa di ya terbelilah, nggak terlalu mahal. Alhamdulillah saya ini udah tahun ke-6 sebenarnya mungkin ya, dan saya sekarang ya insyaallah Juli ini 71, jadi ya tahun ke-6 ini. Saya bersyukur juga punya anak itu empat-empatnya sudah mapan, dan 3 lulusan dari Universitas Victoria di Wellington. Hanya mereka satu persatu meninggalkan Selandia Baru untuk pindah ke Sydney, sedangkan yang bungsu masih ada di sini. Cucu sudah 5 alhamdulillah, dan yang itu baru dari yang 2 lagi belum ya. Mereka mendukung atau enggak, mereka itu senang aja saya masih beraktivitas sebagai orang normal gitu, yang maksudnya masih sehat gitu. Karena di New Zealand pun pada waktu mereka pensiun banyak yang sudah nggak ngapa-ngapain, malahan mungkin akan lebih rapuh. Kalau saya tuh dari dulu memang lebih outdoor person ya, jadi yang senang aktif di luar, berolahraga. Sampai sekarang masih badminton setelah 50 tahun, dari 50 tahun yang lalu saya masih badminton. Jadi saya mulai badminton tahun umur 15 tahunan, mungkin sekarang udah sekian tahun ya, 55 tahun lah masih badminton, dan pingpong juga masih, golf pernah, tapi sekarang udah berhenti kalau itu, dan jalan kaki terutama itu. Dan satu lagi mungkin selalu menyempatkan setiap minggu itu bersilaturahmi dalam rangka ngopi-ngopi dengan teman-teman yang seangkatan, yang semuanya sudah dianggap ini pensiun lah, usia pensiun gitu. Jadi kesimpulannya merasa bahagia dan nyamankah menjadi Uber driver di Selandia Baru?
Sangat sangat senang karena saya juga bisa membahagiakan, memberikan kesenangan kepada orang pada waktu mereka itu berterima kasih dan berterima kasih lagi. Malahan berterima kasihnya lebih sering dia dari saya. Kalau saya mungkin terima kasih sekali, kalau dia terima kasih dan terima kasih lagi pada waktu nutup pintu. Mereka sangat merasa ditolong. Kang Ari, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.